Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di YouTube channel saya, teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai isu-isu kewarganegaraan. Isu yang saya bahas di sini ada mengenai tentang intoleransi. Baik, selamat menyaksikan videonya. Adapun dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Ohen Roendi dari kelas B1 PGSD non-reguler tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 230600177. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai isu intoleransi. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian intoleransi. Yang kedua, faktor-faktor penyebab intoleransi. Yang ketiga, cara mengatasi intoleransi. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai kasus intoleransi yang baru ini terjadi di daerah Tangerang Selatan. Baik, yang pertama ada pengertian intoleransi. Apa sih pengertian intoleransi itu? Intoleransi adalah sikap tidak bisa menerima perbedaan. Seseorang yang bersikap intoleran akan kesulitan untuk menghargai dan menghormati keyakinan, pendapat, atau kebiasaan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Akibatnya, bisa muncul konflik sosial dan terhambatnya rasa persatuan nasional. Yang kedua, di sini ada faktor-faktor penyebab intoleransi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab intoleransi, diantaranya 1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap perbedaan. Pendidikan yang minim tentang keberagaman budaya dan agama bisa membuat seseorang mudah berprasangka buruk terhadap kelompok orang lain. Yang kedua, ada pengalaman negatif di masa lalu yang menimbulkan trauma atau prasangka. Misalnya, pernah menjadi korban perundungan karena perbedaan agama bisa membuat seseorang sulit untuk percaya dan menerima kelompok tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada paparan informasi yang biasa diterima dari lingkungan sekitar. Konsumsi media sosial yang tidak terfilter atau lingkungan pergaulan yang sempit bisa membuat seseorang terpapar informasi yang provokatif dan memecah belah. Yang selanjutnya, perasaan terancam terhadap identitas diri sendiri. Globalisasi dan perubahan sosial yang cepat terkadang menimbulkan perasaan cemas dan tidak aman, terutama pada identitas diri maupun kelompok. Hal ini dapat membuat seseorang menjadi lebih tidak nyaman terhadap perbedaan dan berusaha mempertahankan identitasnya secara berlebihan. Intoleransi beragama di Indonesia merupakan salah satu contoh yang sering terjadi. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada cara untuk mengatasi intoleransi. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai toleransi. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan terus-menerus terlibat dalam diskusi dan dialog dan memberikan pendidikan yang merata bagi rakyat Indonesia agar masyarakat luas mampu berpikir secara terbuka dan kritis. Yang kedua, mencegah penyebaran informasi yang bersifat provokatif dan memecah belah. Literasi digital dan media sosial menjadi penting untuk bisa menyaring informasi yang diterima, agar masyarakat tidak dapat terpecah belah akibat adanya berita hoax. Sangat penting untuk mendidik anak agar dapat berpikir secara kritis dan aktif sejak dini. Yang ketiga ada menerapkan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Sejak dini, anak-anak perlu diperkenalkan dengan konsep keberagaman dan pentingnya toleransi. Baik, untuk yang selanjutnya ada contoh kasus intoleransi yang baru-baru ini terjadi tepatnya di daerah Tangerang Selatan. Baik, untuk contoh kasus intoleransi di sini ada kasus intoleransi yang terjadi di daerah Tangerang Selatan. Kasus ini terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024
di Jalan Ampera, Babakan Setu, Tangerang Selatan. Kasus ini bermula ketika sejumlah penghuni kontrakan yang sebagian berstatus mahasiswa Universitas Pamulang Tengah sedang menggelar doa bersama menurut ajaran Katolik. Beberapa warga yang mengaku terganggu lantas menegur para jemaah agar menghentikan kegiatannya. Kesalahpahaman pun terjadi hingga terjadi cekcok dan benturan fisik antara jemaah dan beberapa pemuda sekitar tidak dapat terelakkan. Akibat kejadian ini, sejumlah orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya mengenai isu-isu kewarganegaraan, tepatnya isu intoleransi ini adalah sebaiknya kita sebagai warga negara harus bisa saling menghormati dan saling menghargai sebuah perbedaan. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia sangat berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sangat tidak etis apabila kita sebagai bangsa Indonesia sangat berpegang teguh pada semboyan tersebut, tetapi kita tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh semboyan tersebut. Kita sebagai generasi bangsa seharusnya lebih bisa untuk saling menghormati dan menghargai sebuah perbedaan. Karena dengan perbedaan tersebut, kita dapat menjadi sebuah bangsa yang banyak memiliki keanekaragaman, tetapi hanya memiliki satu tujuan yang sama. Sekian itu tanggapan dari saya mengenai isu intoleransi ini. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.